Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 7 Mei 2022. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Hari ini kita khususkan untuk mendoakan para imam. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku terkasih, di Sabtu Imam ini menyisikan waktu Anda mendoakan kami para imam, supaya kami semakin setia memberikan diri dan melayani umat Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Saudaraku terkasih, kutipan Injil yang menarik bagi saya hari ini. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Kutipan ini adalah ungkapan sikap Petrus dan para murid pada Yesus. Melihat banyak orang yang sering mengikutinya, mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Mereka mengundurkan diri karena perkataan keras dari Yesus. Memang mereka bukanlah ke-12 rasul yang selalu bersama Yesus, tapi orang banyak yang juga mengikuti Yesus. Mereka selalu menemani Yesus kemana-mana, tapi akhirnya mereka tidak sanggup bersama dengan Yesus. Pertanyaan Yesus pada para murid yang tetap setia padanya menunjukkan Yesus tidak pernah khawatir tentang banyak orang yang meninggalkan dia. Karena Yesus dalam pewartaannya bukan untuk mencari massa, bukan ingin supaya dia ditenar, terkenal, populer. Tapi yang dibutuhkan Yesus adalah murid-murid yang sejati. Murid-murid yang setia kepadanya. Maka saat Yesus bertanya pada para murid apakah mereka tidak pergi juga, sebenarnya Yesus mau menguji ke-12 rasulnya. Apakah mereka juga akan mundur? Atau mereka mau setia dengan Yesus? Dan Petrus mewakili teman-temannya menegaskan tidak ada yang lain selain Yesus yang mereka percaya. Petrus melihat pribadi Yesus adalah pribadi yang kudus dari Allah. Karenanya Petrus dan teman-temannya menyerahkan semua hidup mereka pada Yesus. Saudaraku terkasih, banyak orang yang sepertinya menjadi murid Yesus. Banyak juga yang dibaptis menjadi pengikut Yesus. Tapi kalau kita mau jujur, tidak semua menjadi murid yang sejati. Kita bisa melihat dalam kehidupan kita. Bahkan banyak para aktivis yang begitu setia, begitu getol, mencintai, mengasihi Yesus katanya. Toh pada akhirnya meninggalkan Yesus. Karena ingin kepuasan duniawi, orang akhirnya bisa meninggalkan Yesus. Karena kecantikan, kegantengan seseorang, orang mengkhianati Yesus. Karena ingin mendapatkan status yang luar biasa, orang mengkhianati Yesus. Karena ingin memiliki sesuatu yang luar biasa, ingin berkuasa pun juga,
ingin memiliki harta benda yang luar biasa, orang berani mengkhianati Yesus. Orang-orang itu mungkin saja anggota keluarga kita, orang-orang di sekitar kita. Lalu apakah kita juga mau mengikuti jejak mereka? Apakah kita termasuk bagian dari murid-murid yang meninggalkan Yesus? Atau menjadi bagian yang mau setia dengan Yesus seperti para murid? Inilah tantangan beriman kita. Saya berharap semoga jawaban Petrus menjadi jawaban kita. Semoga kita menjadi Petrus dan teman-temannya yang setia itu. Kita semua tidak mungkin memungkiri dalam kenyataan hidup banyak yang mengkhianati Yesus. Banyak yang meninggalkan Yesus demi hal-hal duniawi. Inilah tantangan hidup kita, saudaraku terkasih. Kita ditampilkan, disodorkan dua pilihan. Mau setia mengikuti Yesus atau mengkhianati Yesus. Yang setia, dia akan mendapatkan kehidupan kekal. Yang tidak setia, dia akan semakin jauh dengan Yesus. Inilah pilihan hidup kita. Semoga kita seperti Petrus. Kepada siapa lagi kalau bukan kepada Kristus yang kita banggakan itu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.